Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Abbas, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Gorontalo Unit Kerja SMK Negeri 1 Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 1.2 mulai dari diri. Trapesium usia, refleksi, nilai dan peran guru penggerak. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami beberapa peristiwa positif dan juga negatif. Pada usia 6-11 tahun saya banyak mengalami pengalaman positif dan pada usia 12 tahun saya mengalami pengalaman negatif. Saya lulus sarjana pendidikan matematika pada usia 22 tahun, dan pada saat ini usia saya 34 tahun. Saya akan menjalani masa pensiun pada usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman positif yaitu 28 tahun dan selisih usia pengalaman negatif yaitu 22 tahun. Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 6-11 tahun. Saat itu saya sedang bersekolah di bangku SD. Saya pernah mendapatkan juara cerdas cermat IPA dan selalu mendapat juara kelas. Saat itu merupakan masa emas bagi saya karena bisa belajar dengan mudah dan mendapat apresiasi dari guru serta orang tua. Pengalaman negatif yang saya alami terjadi saat saya duduk di kelas 7 SMP. Saat itu ada mata pelajaran PJOK. Saya diminta guru untuk melakukan servis, namun saya tidak mampu melakukannya karena fisik saya yang tidak kuat memukul bola. Guru tersebut marah dan membentak saya di hadapan teman sekelas. Saya merasa malu, kecewa dan takut sehingga muncul trauma. Pihak yang terlibat pada peristiwa positif adalah wali kelas yang mengajar dengan sabar dan penuh dedikasi sehingga saya meraih prestasi. Selain itu, orang tua yang selalu mendukung saya dalam belajar dan memberikan motivasi serta apresiasi. Teman sekelas yang selalu antusias untuk belajar bersama dan juga teman bermain. Pihak yang terlibat pada peristiwa negatif adalah guru mapel PJOK kelas 7 yang sangat tegas dalam mendidik. Saya mendapatkan ilmu dari beliau meskipun saya tidak suka dengan cara yang beliau gunakan. Meski begitu, saya tidak merasa dendam dan marah serta telah memaafkan guru tersebut. Teman sekelas yang juga merasakan hal yang sama. Berikut adalah roda emosi Plutchik. Dampak pengalaman positif yang saya rasakan adalah bahagia atas prestasi yang diraih, termotivasi menggapai cita-cita, lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu baru. Bersyukur atas anugerah Allah, kagum pada guru yang sabar mengajari saya mulai dari tidak tahu apa-apa hingga mampu memenangkan kompetisi. Dampak pengalaman negatif yang saya rasakan adalah sedih, takut, tertekan, minder, merasa tidak bebas dan kecewa karena merasa tindakan guru tersebut bukan merupakan contoh yang baik. Pengalaman yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang, karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di hati saya. Baik itu peristiwa positif maupun negatif. Hal ini terjadi karena pada masa sekolah otak saya sedang berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang dan pengalaman negatif menstimulasi otak saya untuk membentengi diri dan selalu waspada hingga sekarang. Dari pengalaman positif dan pengalaman negatif yang telah saya alami,
saya mendapatkan pelajaran hidup antara lain. Yang pertama, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam berjuang. Yang kedua, sebagai pendidik saya akan terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana. Yang ketiga, menjadi pembelajar sepanjang hayat, selalu rendah hati dan menanamkan di dalam diri saya untuk mendidik murid dengan penuh kesabaran. Yang keempat, menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik. Dan yang kelima, menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, sebab itu guru digugu dan ditiru. Kali ini, saya akan memaparkan nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru dan komunitas sekolah antara lain. Pertama, komunikatif, menjalin komunikasi yang baik dengan atasan, rekan sejawat dan murid. Kedua, kolaboratif, bisa berbaur atau bekerja sama dengan baik dengan atasan, rekan sejawat dan murid. Ketiga, inovatif, menciptakan gagasan atau ide untuk memajukan sekolah. Keempat, aktif, selalu ingin belajar guna menambah pengetahuan dan wawasan yang nantinya bisa ditularkan kepada rekan guru dan murid. Dan kelima, mandiri, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru tanpa menunggu perintah dari atasan atau orang lain. Guru yang mandiri akan menggunakan segala kemampuannya untuk melakukan pembaharuan diri untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Peran yang saya lakukan selama ini yaitu menjadi guru yang baik, menjalin komunikasi efektif, dapat berkolaborasi dengan baik, menjadi guru yang kreatif dan inovatif, serta semangat dalam belajar.